Untuk berikutnya, untuk sesi berikutnya, monggo akan diisi dengan Dr. Diana Eka Ratnasari. Bu Diana sudah tune in kah? Sudah, Bu Ki. Oh, sudah, alhamdulillah. Bu Diana akan mengisi materi penyusunan program mutu dan pengorganisasian mutu. Dikasih waktu 1,5 jam ya Bu Diana. Jadi sekarang ini jam 2.08, jadi selesainya jam 14.08, jadi 15.38 gitu Bu Diana. Saya monggo waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan Bu Diana. Ya, mana sih? Ya. Ya. Makasih Bu Ki. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ki dan surveyor yang narasumber yang tadi mengisi. Di sini saya mungkin karena siang ya Bu Ki ya, bahasnya mutu pada ngantuk nggak ya Bu Ki? Semangat Bu Diana, masih pada melek nih. Ya, kayaknya masih ada yang ngantuk kok Bu Ki. Oh ya. Ayo Bapak Ibu melek semua ya. Semangat ya. Walaupun kita siang, yang dibahas itu adalah mutu, ini agak-agak berat sebenarnya. Tapi kita belajar bareng-bareng di sini. Jadi yang pertama terkait dengan organisasi puskesmas. Di sini puskesmas merupakan unit organisasi yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. Jadi puskesmas berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadinkes kabupaten atau kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi puskesmas kawasan perkotaan dan perdesaan, di sini ada PJ UKM esensial dan perkesmas, ada PJ UKM pengembangan, ada PJ UKP kefarmasian dan laboratorium, PJ jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, PJ bangunan prasarana dan peralatan, dan PJ mutu sesuai dengan PMK. Ini yang sesuai dengan PMK 43 tahun 2019. Harapannya bahwa teman-teman sudah, Bapak Ibu sekalian sudah menyusun struktur organisasi puskesmas. Kalau ini kan puskesmas, jadi ada kepala puskesmas, ada kepala tata usaha, di sini ada penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat, penanggung jawab UKM pengembangan, penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium, penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, penanggung jawab bangunan prasarana dan peralatan, dan yang terakhir penanggung jawab mutu. Terus di sini ini contoh di puskesmas saya di Puskesmas Kempelak Simongan. Kalau kita untuk penanggung jawab mutu itu di bawah mutu ada koordinator peningkatan mutu, di mana dulu waktu kita 9 bab kita mengingat bahwa ada mutu admin, UKM dan UKP. Jadi kita istilahnya peningkatan mutu, di mana itu terdiri dari tim mutu admin, UKM dan UKP. Ada juga koordinator audit internal. Di sini juga mengingat kita dulu waktu 9 bab itu juga ada tim audit admin, tim audit UKM dan tim audit UKP. Di sini ada juga koordinator keselamatan pasien. Di sini kita membagi menjadi tim sasaran keselamatan pasien dan tim insiden keselamatan pasien. Kalau di puskesmas saya itu koordinator MFK dan K3 kita jadikan satu karena keterbatasan SDM. Jadi di sini ada koordinator MFK dan K3, di mana di situ ada tim keamanan dan keselamatan, ada tim penanganan bencana, ada tim penanggulangan kebakaran, ada tim pengelolaan B3, ada tim sistem utilitas, ada tim peralatan, ada tim bahaya dan kendali resiko, ada tim kewaspadaan standar, ada tim sistem ergonomi, ada tim pemeriksaan kesehatan berkala, dan ada tim PHBS. Ada juga koordinator PPI. Kalau di PPI mungkin dulu ada IPCN atau IPCLN. Kalau sekarang kita per poli ada penanggung jawab PPI. Jadi ada tim di poli umum,
gigi dan mulut, ibu dan KB, anak dan imunisasi, tim laborat, sama tim farmasi. Untuk yang terakhir ada koordinator manajemen risiko, di mana di sini ada tim FMEA, RCA, dan register risiko. Di sini kalau kita membuat masing-masing seperti ini, karena saya tidak biasanya bukan hanya ketua atau koordinator dan di bawahnya anggota. Harapannya bahwa kalau kita memilih masing-masing ini ada penanggung jawabnya, itu semua teman-teman di puskesmas ikut bergerak bersama. Jadi bukan hanya koordinatornya saja. Jadi semuanya mempunyai rasa tanggung jawab, karena kalau ketua dan anggota pasti kebanyakan kalau sebelum-sebelumnya saya penilaian akreditasi, pasti yang bekerja adalah koordinatornya atau penanggung jawabnya. Jadi saya lebih ke arah membagi masing-masing petugas di puskesmas secara merata. Nih ya. Nah, kalau ini koordinator struktur organisasi puskesmas. Di sini ada beberapa alternatif untuk mutu, seperti tadi ada kepala puskesmas, penanggung jawab mutu, di bawahnya aja PJKP, PPI, audit internal, K3, admin, UKM, dan UKP. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian bisa memilih dari antara alternatif pertama ataupun kedua. Untuk alternatif kedua di sini kepala puskesmas ada PJ mutu, di bawah PJ mutu ada PJ admin, UKM, UKP, ada audit internal, ada K3, ada manajemen resiko. Juga ada PJKP dan PPI. Kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh PJ mutu, biasanya pendidikan minimal D3 kesehatan. Pengalaman kerja minimal 2 tahun. Yang ketiga, telah mengikuti pelatihan atau workshop tentang mutu, manajemen resiko, atau standar akreditasi puskesmas. Kalau workshop sekarang banyak sekali workshop-workshop yang dilakukan oleh beberapa pihak, termasuk Sianesia, bisa nanti Bapak Ibu sekalian mengikuti workshopnya karena itu mendapatkan sertifikat. Yang keempat, memiliki komitmen terhadap peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen risiko. Pengorganisasian mutu di puskesmas, PJ mutu, di bawahnya ada tim mutu internal. Kalau PJ mutu bertanggung jawab mengkoordinir terlaksananya program mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan diakhiri dengan evaluasi peningkatan mutu di puskesmas. Tim mutu yang tadi ada audit internal, ada K3, ada PPI, itu tim yang diberi tugas dan fungsi untuk melaksanakan program mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, serta upaya peningkatan atau perbaikan mutu secara berkesinambungan. Jadi sebenarnya kalau misalnya di penanggung jawab mutu, di koordinatornya ini, Bapak Ibu sekalian memilih teman-teman di puskesmas yang dianggap mampu, pasti yang penanggung jawab mutunya tidak bekerja dengan keras. Karena apa? Koordinasinya bagus, semuanya menjalankan dengan tugasnya masing-masing, itu akan lebih ringan dibandingkan kalau kita maju akreditasi pertama, pasti penanggung jawab mutu ini yang biasanya bekerjanya lebih banyak. Nah, di sini pengorganisasian mutu di puskesmas. Tugas dan fungsi PJ mutu dan tim mutu internal. Yang pertama, menyusun program mutu yang mencakup mutu pelayanan, pengendalian dan pencegahan infeksi, sasaran keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen fasilitas dan keselamatan, dan manajemen risiko. Yang kedua, melaksanakan program mutu puskesmas yang mencakup mutu pada masing-masing unit pelayanan, baik itu admin, UKM, dan UKP, keselamatan pasien, keselamatan dan kesehatan kerja, sasaran keselamatan pasien, PPI, MFK, dan manajemen risiko. Yang ketiga, melaksanakan pemantauan dan evaluasi implementasi program mutu pada masing-masing penanggung jawab. Yang keempat, melaksanakan pelaporan eksternal indikator mutu dan keselamatan pasien. Yang kelima, menyelenggarakan audit internal, dan yang terakhir, melakukan analisis hasil penilaian dan evaluasi sebagai dasar menyusun tindak lanjut, umpan balik, dan perencanaan perbaikan berkesinambungan. Di sini menyusun program mutu. Sebenarnya kalau program mutu ini, untuk surveyor TKPP, kita memang sekarang ditugaskan di bab 1 kita memegang MFK, K3, audit internal, dan RTM. Itu tugasnya TKPP ya, surveyor TKPP. Begitu juga di bab 5 dan bab 3, ada sebagian di bab 4. Sebenarnya untuk
mencari benang merah. Sebenarnya kalau program mutu ini, kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan program mutu itu sudah melengkapi di bab 1 dan bab 5. Program rancangan mengenai asas serta usaha dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya yang akan dijalankan. Contoh beberapa partai menyetujui program pemerintah atau urutan perintah yang diberikan pada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu. Di sini prinsip program mutu, ada peran kepala FKTP, peran para pimpinan, keterlibatan setiap unit, komunikasi dan koordinasi, pemanfaatan data, penetapan tujuan. Langkah-langkah untuk program mutu ini adalah lakukan analisa, tetapkan ide dasar, tetapkan tujuan, tetapkan sasaran, tetapkan kegiatan dan cara pelaksanaannya, alokasikan sumber daya, sama tetapkan indikator keberhasilan. Nanti kalau mau menyusun program, itu biasanya kita kaitannya adalah dengan kerangka acuan. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat kerangka acuan program mutu. Di antara ya pendahuluan, latar belakang, tujuan umum dan tujuan khusus, kegiatan pokok dan rincian kegiatan, cara melaksanakan kegiatan, sasaran, jadwal pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pengendalian dan penilaian. Ini yang pertama teori dulu, nanti akan saya kasihkan contohnya. Untuk pendahuluan biasanya berisi hal-hal yang bersifat umum yang masih terkait dengan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas. Pendahuluan contohnya, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seluruh unit pelayanan yang ada dan seluruh karyawan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan peduli terhadap keselamatan pasien, pengunjung, masyarakat, dan karyawan yang bekerja di rumah sakit atau di puskesmas. Mutu pelayanan puskesmas, baik pelayanan manajemen, pelayanan UKM, dan pelayanan UKP yang berfokus pada pelanggan diupayakan melalui penerapan perbaikan mutu, upaya keselamatan pasien, pelaksanaan PPI, dan penerapan manajemen resiko. Di mana dulu pada waktu kita 9 bab, kita mengenal adalah mutu admin, UKM, dan UKP yang ada di bab 3, 6, dan 9. Di sini juga ada agar pelayanan puskesmas bermutu dan mengupayakan keselamatan pasien, maka perlu disusun rencana program mutu yang meliputi program perbaikan mutu, program keselamatan pasien, program PPI, dan program manajemen resiko. Latar belakang. Latar belakang merupakan justifikasi atau alasan mengapa program mutu dan keselamatan pasien tersebut disusun. Lengkapi dengan data tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan puskesmas, sehingga alasan diperlukan program mutu dan keselamatan pasien tersebut dapat lebih kuat. Ini contoh latar belakangnya. Saya langsung ke tujuan umum dan tujuan khusus. Ini umum meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di puskesmas, baik pelayanan manajemen, UKM, dan UKP. Khusus, ini perhatikan tujuan untuk tiap kegiatan yang direncanakan, tercapainya capaian indikator mutu dan meningkatnya mutu pelayanan manajemen, UKM, UKP di puskesmas. Tercapainya sasaran keselamatan pasien, terlaksananya penerapan PPI pada pelayanan UKM dan UKP, terlaksananya penerapan manajemen resiko di puskesmas. Di sini kita mulai belajar terkait dengan kegiatan mutu. Jadi kalau di puskesmas saya membuat program mutu, yang pertama dilakukan oleh ketua mutu membuat rencana program. Kegiatan pokoknya awal kita adalah melakukan workshop penggalangan komitmen dan pemahaman tentang mutu dan keselamatan pasien. Kalau misalnya ditanya ini buktinya berupa apa? Kalau workshop penggalangan komitmen biasanya adalah berupa pertemuan. Kalau pertemuan kita mengingat bahwa ada uang, ada umpan, ada daun, ya istilahnya kalau misalnya uang, undangan, absensi, notulen, dan gambar. Jadi semua pertemuan harus disepakati oleh puskesmas menggunakan istilah apa, baik itu uang, daun, ataupun umpan. Kegiatan kedua Ketua PJ Mutu itu adalah melakukan rapat tim mutu
dilaksanakan rutin setiap bulan. Jadi tim mutu melakukan rapat mutu setiap bulan. Terus yang ketiga, workshop dengan masyarakat untuk mendapat masukan tentang mutu dan kinerja puskesmas. Di sini kita bisa melihat data telusurnya berupa pada waktu kita pertemuan Lingsek di akhir tahun. Di sini yaitu telusurnya bisa berupa uang, daun, ataupun umpan. Yang keempat, seorang PJ Mutu melakukan pertemuan tinjauan manajemen. Pasti teman-teman sudah melakukan RTM. Itu biasanya kalau misalnya minimal setahun 2 kali. Ada juga yang melaksanakan 1 tahun 3 kali ataupun 4 kali. Itu monggo terserah kesepakatan dari puskesmas. Yang kelima, penetapan indikator mutu prioritas puskesmas. Penetapan indikator mutu prioritas puskesmas di sini, puskesmas melakukan suatu pertemuan di mana puskesmas melihat capaian kinerja tahun lalu, di mana yang tidak tercapai kita prioritaskan. Misalnya nomor 1 apa yang menjadi prioritas? Contoh, misalnya TB. Kalau sudah ditetapkan indikator mutu prioritas puskesmas, itu kalau disarankan saja, itu bisa setelah TB, teman-teman menentukan indikator mutu prioritas, indikator mutu admin yang menunjang agar capaian yang prioritas tadi tercapai. Begitu juga menentukan indikator mutu UKM dan UKP yang mendukung agar prioritas kita ini untuk capaian tahun berikutnya itu tercapai. Jadi memang ditentukan pertama adalah IMPP istilahnya. Pasti teman-teman kalau sudah mengikuti sosialisasi terkait dengan bab 1 sampai bab 5 itu ada istilahnya IMPP. Terus yang keenam, pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut penilaian indikator nasional mutu, berarti INM. INM ini dikumpulkan oleh PJ mutu. Walaupun misalnya di dalam INM itu ada 6. Ada 6 yang pertama, kepatuhan kebersihan tangan. Ada kepatuhan penggunaan APD. Padahal kalau kebersihan tangan dan APD itu tugasnya tim PPI. Jadi di sini PJ Mutu hanya mengumpulkan apa yang sudah diukur oleh tim Mutu menjadi satu laporan INM. Ya. Terus yang ketiga, ada identifikasi pasien, di mana identifikasi pasien ini dilakukan oleh tim keselamatan pasien. Oleh tim keselamatan pasien, jadi PJ Mutu meminta hasil identifikasi pasien kepada tim keselamatan pasien. Yang keempat, ada juga terkait dengan TB sembuh. Biasanya kita minta dengan programmer TB. ANC berarti dengan BIKOR. Terus ada kepuasan pasien. Kepuasan pasien biasanya kalau di puskesmas saya itu ada namanya istilahnya tim PPM, penanganan pengaduan masyarakat, di mana di situ sudah ada baik itu IKH, SMD-MMD atau survei itu ditangani oleh tim PPM. Jadi di sini akan terlihat bahwa puskesmas ini koordinasinya bagaimana dalam menentukan INM. Jadi tidak masing-masing mengerjakan sendiri, mengerjakan double kegiatan. Jadi hanya satu, kita akan tahu bahwa apakah koordinasi antara tim PPI, tim keselamatan pasien, ataupun itu nanti dengan BIKOR, ataupun dengan programmer TB, ataupun dengan tim PPM, ataupun dengan PPI tadi, itu sinergis. Selanjutnya, nggak bisa ya Bu Ki? Jalan Bu, ini udah jalan. Ya. Terus program yang ke-7 itu adalah program peningkatan mutu, di mana yang tadi di struktur organisasi ada mutu admin, UKM, dan UKP. Kalau di kita memang ada ketua koordinator peningkatan mutu, di mana dia yang menghandle di mutu admin, UKM, dan UKP.
Di sini program dari tim peningkatan mutu itu adalah workshop mengenai peningkatan mutu, ada rapat tim peningkatan mutu, ada penyusunan rencana program peningkatan mutu. Di sini kita kembali ke mutu admin. Mutu admin, program yang dilakukan oleh tim mutu admin yang pertama adalah rapat tim mutu admin. Dia melakukan pertemuan dari Januari sampai Desember setiap bulan. Jadi kita setiap tim itu melakukan rapat, paling tidak itu sekitar 13 atau 14 jenis rapat. Jadi misalnya ada tim mutu admin. Tugas dari tim mutu admin juga mengukur indikator mutu admin tiap unit. Teman-teman pasti paham terkait dengan dulu kita di bab 3 ada indikator mutu admin tiap unit. Di unit apa saja, bisa dari unit kepegawaian atau keuangan atau sarana prasarana, itu tentukan indikator mutu adminnya. Yang ketiga, kegiatan dari program mutu admin itu pengukuran indikator mutu admin terkait dengan indikator mutu prioritas puskesmas. Tadi kita ingat bahwa pada waktu di atas ada kegiatan menentukan IMPP. Setelah menentukan indikator mutu prioritas, kita menentukan admin UKM UKP yang menunjang prioritas. Tapi yang mengukur indikator mutu admin terkait dengan prioritas puskesmas itu adalah mutu admin. Yang keempat, kalau kita ada program penanganan pengaduan masyarakat yang tadi saya katakan bahwa biar IKH, kotak saran, survei, umpan balik keluhan, dan analisa data dan tindak lanjutnya itu ditangani oleh satu tim penanganan pengaduan masyarakat. Yang kelima, maaf ini F ya, evaluasi kontrak pihak ketiga. Itu juga dilakukan oleh peningkatan mutu admin. Kembali sekarang kita ke program peningkatan mutu UKM. Di koordinator mutu UKM mempunyai program sendiri, yaitu rapat tim mutu UKM yang dilakukan tiap bulan, baik itu dengan daun, gaun, ataupun umpan. Yang kedua, pengumpulan dan analisis indikator mutu UKM tiap unit. Jadi kalau tiap unit, berarti kalau dulu kita pernah menentukan indikator mutu P2P, indikator mutu KIA, indikator mutu Kesling, indikator mutu Promkes. Ini tetap kita lakukan. Yang ketiga, pengumpulan dan analisis tindak lanjut penilaian indikator mutu UKM terkait dengan program prioritas puskesmas yang tadi sudah kita tentukan di MPP yang mengukur, yang mengumpulkan, yang menganalisis dan melakukan tindak lanjut adalah tim mutu UKM. Yang keempat, programnya adalah pelaksanaan PDCA pada tiap-tiap program UKM. Di sini biasa sudah kita lakukan di dalam logmin kalau misalnya ada capaian yang tidak tercapai, itu pasti akan kita lakukan analisis dan tindak lanjut. Dan yang program terakhir dari tim mutu UKM itu adalah kaji banding. Di sini kaji banding bukan kaji banding terkait dengan akreditasi, tapi adalah kaji banding terkait dengan kinerja puskesmas. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian melakukan kaji banding, harus melihat dulu capaian kita yang tidak tercapai di capaian kinerja puskesmas yang akan kita kaji banding itu hasilnya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi bisa saja kita kaji banding tidak hanya di satu puskesmas, bisa di beberapa puskesmas tergantung, kecuali kalau misalnya di Dinas Kesehatan menentukan kayak ranking. Kalau di Semarang kita ada ranking puskesmas yang dengan capaian kinerja terbaik. Biasanya kalau biar tidak di beberapa puskesmas, kita nyari yang capaian kinerja terbaiknya, biar kaji bandingnya kita di satu tempat tidak berubah, tidak berpindah gitu ya. Itu terkait kaji banding. Karena kadang-kadang teman-teman itu melihat kaji banding itu kaji banding akreditasi. Jadi ini saya tekankan lagi bahwa ini kaji banding kinerja. Program peningkatan mutu UKP. Di sini adalah program pertama sama, rapat tim mutu UKP yang dilakukan rutin tiap bulan.
Terus program yang kedua, pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut penilaian indikator mutu UKP tiap unit. Dahulu kita melakukan pengukuran indikator tiap unit, baik itu loket, poli umum, poli gigi, farmasi, laborat, itu masih kita lakukan. Yang ketiga, pengumpulan, analisis, dan tindak lanjut penilaian indikator mutu UKP terkait dengan program prioritas puskesmas yang tadi sudah kita tentukan IMPP di indikator mutu UKP-nya yang mengumpulkan, menganalisa dan melakukan tindak lanjut ya mutu UKP. Terus yang keempat ada peningkatan mutu laboratorium, ada peningkatan mutu obat, ada audit klinis. Di sini terkait dengan audit klinis itu biasanya pakai PPK, panduan praktis klinis. Jadi bukan kalau zamannya dulu kita maju akreditasi seperti hak dan kewajiban kayak gitu ya. Tapi kalau di sini kita memakainya adalah PPK, panduan praktis klinis, itu ada formnya tersendiri di mana di situ ada denumerator, numerator dan sebagainya. Mungkin pas bab 5 bab 5 atau bab 3 nanti kita ketemu lagi, kita akan membahas audit klinis. Jadi ada PPK penyakit, jadi misalnya panduan praktis klinis yang peraturan 514 kalau nggak salah, itu nanti dibuat PPK. Jadi PPK misalnya hipertensi. Di hipertensi ini kita lihat status yang diagnosanya adalah hipertensi. Nanti di rekam medis ya kita akan mencocokkan apakah rekam medis itu sesuai dengan PPK. Nah, itu yang kita nilai terkait dengan audit klinis. Harapannya kalau masing-masing koordinator mempunyai program seperti ini, Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir terkait dengan rapat, kok rapat lagi. Karena apa? Kita mempunyai program. Jadi kalau misalnya kita punya program, kita sudah jelas pengumpulan indikator mutu UKP. Ini indikator mutu UKP terkait prioritas, ada laborat, ada obat, ada audit klinis. Di sini kita akan tahu agenda apa tiap bulan yang akan kita lakukan pada waktu rapat. Jadi makanya penguatannya adalah di masing-masing koordinator ini harus kuat. Agar apa? Koordinasi dan komunikasi dengan ketua mutunya itu lebih enak lagi. Program audit internal, ini pasti Bapak Ibu sekalian sudah menguasai, hampir sama, cuman ada pedomannya yang baru, pedoman namanya AITM. Nanti silahkan dibaca-baca lagi terkait dengan pedoman AITM. Ya, di sini ada workshop, membentuk tim audit internal, rapat tim internal, penyusunan rencana program. Saya ingat dulu audit plan, kayak gitu ya. Ini terkait audit internal. Program keselamatan pasien. Kalau program keselamatan pasien ini berarti dia mengukur sasaran keselamatan pasien dan insiden keselamatan pasien. Ya, monitoring sasaran keselamatan pasien. Sasaran keselamatan pasien di sini ada 6 sasaran keselamatan pasien. 1, identifikasi pasien. Identifikasi pasien ini kita lakukan di poli mana saja. Jadi bisa di mana saja, contoh di semua unit biasanya kalau identifikasi pasien. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini kita ukur di poli mana, gitu kan. Ya, kalau komunikasi efektif dulu pemahaman saya juga di semua poli itu bisa dilakukan komunikasi efektif. Ternyata setelah saya sering konsultasi juga dengan Dokter Ella misalnya, itu jadi komunikasi efektif itu kalau rawat jalan adalah hanya di poli laboratorium. Ingat kita bahwa ada namanya istilahnya SBAR atau TBK. Jadi kalau di laboratorium berarti kayak hasil lab kritis. Hasil lab kritis biasanya kan laboratorium telepon ke dokternya, dok ini hasilnya kritis, dokter pasti bilang duplo gitu kan. Nanti akan ada bukti tertulisnya terkait dengan komunikasi efektif antara dokter dengan petugas laborat.
Kalau dirawat inap biasanya pada saat operan jaga atau pada saat konsul lewat telepon. Itu ya, komunikasi efektif. Yang ketiga biasanya resiko obat. Di obat itu berarti diukur di farmasi. Yang keempat biasanya penandaan, tepat prosedur, tepat tindakan. Berarti di poli yang ada tindakan. Kalau misalnya kebersihan pencegahan infeksi berarti APD dan KKT, kebersihan tangan, itu dilakukan oleh tim PPI. Terus yang terakhir ada resiko jatuh. Kalau resiko jatuh, kita dilakukannya di mana? Kalau misalnya rawat jalan, biasanya di pendaftaran atau di UGD atau di rawat inap ya. Itu resiko jatuh itu apa? Kalau rawat jalan, kita memakai get up and go. Tapi kalau rawat inap, memakai skala Morse ataupun Humpty Dumpty. Jadi nanti membuat form misalnya untuk sasaran keselamatan pasien di loket. Di loket itu apa saja sih yang tadi sudah kita identifikasi? Berarti diukur di identifikasi pasien dan resiko jatuh. Di laborat apa? Berarti identifikasi dengan komunikasi efektif dan seterusnya. Itu harus diukur, dikumpulkan, dianalisis. Karena misalnya tidak mengukur ini, biasanya akan mengurangi nilai. Insiden keselamatan pasien. Pelaporan insiden keselamatan pasien. Melaksanakan pencatatan, pelaporan sentinel, KTD, KTC, KPC, dan KNC. Terus melakukan tindak lanjut. Jadi ini berupa data dukungnya adalah teman-teman di masing-masing unit membuat kayak sejenis buku laporan, ada kejadian atau tidak. Kalau seandainya ada kejadian, itu dicatat, direkap menjadi satu setiap bulan. Setiap bulan nanti akan dilakukan grading matrix. Grading matrix itu misalnya berapa kali terjadi dalam kurun waktu berapa, terus resikonya bagaimana. Nanti kalau teman-teman sudah ikut workshop manajemen resiko pasti tahu namanya grading matrix. Jadi kalau grading matrix misalnya warnanya hijau dan biru berarti kita melakukan investigasi sederhana. Tapi kalau misalnya hasilnya kuning dan merah itu harus kita lakukan RCA. Misalnya Bu, kalau misalnya lapornya setiap bulan, direkap nggak pada waktu misalnya kita mau RTM? Berarti kalau misalnya RTM-nya 6 bulan, apakah hanya di bulan terakhir saja kita melaporkan insiden keselamatan pasien? Kalau menurut saya lebih baik direkap. Karena apa? Rekapan 1 bulan dengan 6 bulan pasti akan merubah gradingnya. Kalau misalnya dia semakin sering bisa aja berubah. Makanya kalau saya menganjurkan itu lebih baik ada rekapan. Kalau RTM-nya 3 bulan sekali ya tiap 3 bulan kita rekap. Tiap 6 bulan kita rekap. Nanti 9 bulan sampai 1 tahun. Karena apa? Gradingnya itu pasti akan berubah kalau memang sering terjadi. Itu ya terkait dengan insiden keselamatan pasien yang biasa saya lakukan di puskesmas. Program manajemen resiko. Di sini program manajemen resiko, kita menyusun register resiko. Di mana dulu kita pada waktu awal ada register resiko admin, UKM, dan UKP. Jadi kalau koordinator manajemen resiko bukan membuat register resiko admin, UKM, UKP sendiri, tidak. Jadi koordinator manajemen resiko menghubungi, misalnya mau bikin register resiko admin nih. Nah, bilang sama PJ adminnya, saya minta waktu dong Bu, dikumpulkan kita sama-sama membuat register resiko di admin. Begitu juga di UKM dan UKP. Jadi kenapa? Agar teman-teman di admin, UKM, UKP itu memahami. Karena apa? Misalnya disiapkan oleh ketua mutu, padahal nanti yang ditanya adalah di masing-masing unit. Sudah ada contohnya, sudah dibuatkan, ternyata petugas labnya atau petugas farmasinya begitu ditanya surveyor, nggak tahu. Tapi dengan seperti itu kita melatih teman-teman untuk belajar membuat register risiko. Paling tidak apa? Mendengarkan. Pernah dengar. Pasti dia bisa jawab daripada tidak sama sekali hanya
Misalnya yang membuat ketua mutu, yang tahu pasti ketua mutunya. Jadi kalau saya menganjurkan untuk membuat register resiko itu, koordinator manajemen resiko menghubungi admin, UKM, UKP. Jadi nanti dia masuk ke situ, grup situ, ayo bareng-bareng kita buat register resiko admin, UKM, UKP, seperti itu. Yang kedua ada penyusunan FMEA. FMEA juga seperti itu, membuat area prioritas di poli. Mau apa yang kita buat 3H1P, misalnya laboratorium. Ya kita buat FMEA, bukan tim manajemen risiko yang membuat FMEA, tapi koordinator manajemen risiko atau tim manajemen risiko bersama dengan area yang sudah kita tentukan, misalnya laborat. Ya nanti petugas laboratnya yang kita tuntun membuat bersama-sama FMEA. Jadi mereka akan tahu cara membuat FMEA. Karena pengalaman begitu kita sudah buatkan FMEA register resiko, begitu tanya surveyor nggak tahu. Akhirnya ketua mutunya yang ditanya, kenapa kok nggak tahu? Ini ada hasilnya. Ketua mutunya bilang, ya saya sudah sosialisasikan di pertemuan, saya sudah memberitahu seperti ini, tapi nggak didengarkan gitu kan. Tapi kalau mereka membuat sendiri, sedikit banyak pasti mengerti gitu. Jadi memang yang saat ini yang akan dinilai kita adalah mengerti, bukan hanya ada dokumen. Makanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian harus paham terkait dengan FMEA. Yang ketiga ada RCA, kalau memang ada kejadian yang harus dilakukan RCA. Ada juga toolsnya lagi manajemen resiko, IKRA. IKRA di koordinator manajemen resiko tinggal berkoordinasi dengan PPI, sudah membuat IKRA apa saja gitu kan. Jadi tinggal dikumpulkan saja. Ada HVA. HVA itu yang membuat siapa? Tim MFK. Ya nanti manajemen resiko ini akan berkoordinasi dengan MFK. Harapannya adalah di sini kesempatan kita untuk saling koordinasi antar satu tim. Bukan manajemen resiko mengerjakan sendiri, PPI mengerjakan sendiri. Itu adalah kesempatan masing-masing tim untuk saling berkoordinasi gitu ya. Di sini MFK dan K3. Di sini memang koordinator MFK K3 ini memang harus ekstra dan ekstra. Satu adalah ini program yang baru, ya kan. Jadi tapi kita jangan berkecil hati, tapi kita pelan-pelan nanti kita dilengkapi ya. Pertama programnya adalah workshop mengenai MFK dan K3. Sosialisasikan teman-teman yang sudah mengikuti workshop MFK dan K3 ke timnya. Terus membentuk tim MFK. Ada rapat tim MFK yang dilakukan rutin setiap bulan. Yang pertama, maaf ini keliru, ada keamanan dan keselamatan untuk yang nomor 4.4. Ya, di situ menyusun regulasi MFK, SK, uraian tugas, SOP safety briefing. Karena apa? Pada waktu kita membuat program MFK ini pasti banyak regulasi-regulasi yang harus kita penuhi. Paling nggak itu menjadi suatu program, nggak usah terlalu sulit-sulit programnya. Terus sosialisasi SOP, terus ada monitoring dan evaluasi keamanan termasuk CCTV. Jadi minta tolong untuk CCTV dipantau. Misalnya kadang-kadang teman-teman di puskesmas kalau ditanya CCTV-nya kalau dilihat berapa hari sekali gitu kan. Kadang pada tanyanya, kadang kalau nggak ada kejadian ya setahun sekali gitu kan. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian membuat monitoring, misalnya harian, oh hari ini aman atau tidak atau bagaimana. Itu membuat yang diminta adalah monitoring dan evaluasi keamanan termasuk CCTV. Bisa juga misalnya monitoringnya apa, memberikan misalnya tamu pakai name tag gitu ya, visitor. Atau misalnya nanti pada waktu survei bisa aja surveyornya diberikan name tag dikasih foto gitu kan. Ya itu nggak wajib. Maksudnya pakai ada tanda pengenal lah biar tahu. Karena apa? Kadang-kadang koordinasi ini pada waktu kita survei teman-teman di puskesmas itu kadang nggak tahu kalau mau survei, ada juga nggak tahu surveyornya siapa. Jadi ada pernah kejadian di puskesmas itu ada surveyor datang, kalau pengalaman saya ya, surveyornya langsung ke rekam medis. Nah di situ rekam medisnya nggak tahu, terus bilang surveyornya bilang saya mau lihat rekam medis gitu kan.
Langsung kan adanya agak ini ya pegawainya. Terus bilang, maaf nggak bisa, Bapak harus ngomong dulu sama kepala puskesmas. Sebenarnya dia menjalankan tugas sesuai dengan tugasnya. Tapi di sini akan terlihat bahwa oh ini nggak tahu bahwa ada surveyor atau apa. Di situ makanya akan terlihat pertama kali kita menilai koordinasi dari masing-masing puskesmas. Yang berikutnya ada program penanggulangan bencana. Di sini selain ada regulasi, dilakukan penyusunan kajian HVA sama contingency plan itu ya, simulasi dan edukasi bencana. Di sini simulasi teman-teman bisa bermain peran kalau seandainya ada bencana baik itu gempa ataupun banjir, buatlah simulasi ya. Di EP-nya juga sepertinya diminta. Program penanggulangan kebakaran. Program penanggulangan kebakaran, di sini juga ada SK, uraian tugas gitu kan. Identifikasi area beresiko kebakaran, ada simulasi evakuasi bencana kebakaran. Jadi teman-teman bisa membuat simulasi evakuasi di YouTube itu biasanya banyak contoh ya. Karena memang ada RDOWS, ada simulasi juga. Monef kepatuhan larangan merokok. Jadi sebenarnya di tim program penanggulangan kebakaran itu yang dia kerjakan rutin itu kan hanya monef pemeliharaan APAR, monef kepatuhan larangan merokok itu saja. Jadi nggak usah terlalu berat bikin program. Program pengelolaan B3 dan limbah B3. Di sini juga ada SK regulasi ya. Itu salah satu program. Kalau Bapak Ibu sekalian baru melaksanakan program MFK di tahun 2023 ini, ya berarti paling enggak kita jadikan program pasti akan dibuat SK pedoman, walaupun mungkin ini tidak berpengaruh ke misalnya yang diminta di SK regulasi EP ya. Tapi yang dilihat nanti bahwa di poin di EP 1.4 itu nanti akan monitoring pelaksanaan program MFK. Berarti dilaksanakan tidak, ini tidak, analisanya bagaimana, RTL-nya bagaimana. Terus program selanjutnya, program pengelolaan sistem utilitas. Di sini juga identifikasi sistem utilitas yang ada di puskesmas, monitoring pengelolaan sistem utilitas. Sebenarnya kalau dari program ini, kalau regulasi itu kan bisa kita buat. Yang paling penting adalah monitoring dan evaluasi pengelolaan sistem utilitasnya seperti apa. Identifikasi sistem utilitasnya yang ada di puskesmas bagaimana, gitu ya. Terus program pemeliharaan peralatan. Kalau teman Bapak Ibu sekalian bisa program MFK itu yaitu tadi ada limbah, ada sistem utilitas, ada peralatan ya kan. Kalau di peralatan melakukan kalibrasi peralatan. Jadi minta tolong bukti-bukti kalibrasi itu nanti disiapkan. Terus melakukan perbaikan dan pemeliharaan peralatan, monitoring dan evaluasi pengelolaan peralatan. Jadi itu tugasnya MFK. Kalau koordinator MFK saja di bawahnya anggota tidak dijelaskan siapa yang di program ini, kasihan koordinator MFK-nya karena MFK dan K3 karena programnya itu banyak sekali. Jadi kalau saya dulu sampai butuh K3 itu saya nyari lulusan K3 juga, tapi sekarang sudah begitu sudah ada programnya sudah jalan, sudah ini, katanya keterima P3K ya sekarang sudah pindah. Ya, tapi semuanya sudah disalurkan ilmunya ke teman-teman yang lain. Terus program diklat MFK. Nah, di sini program diklat MFK ya seperti kalau misalnya mengikuti workshop MFK, simulasi, evakuasi ya. Terus monitoring dan evaluasi pasca workshop. Jadi bukan hanya sekedar workshop tapi workshop itu dimonitoring dan evaluasi. Di sini yang membedakan kenapa dijadikan satu, sebenarnya K3 itu kan hampir sama dengan MFK, tapi penambahannya adalah yang pertama pengenalan potensi bahaya dan pengendalian resiko K3 dan MFK di Fasiankes. Yang berikutnya penerapan sistem ergonomi. Ergonomi itu gimana? Melakukan identifikasi dan penilaian resiko ergonomi terhadap peralatan kerja dan pekerjaan. Di sini pemeriksaan kesehatan berkala. Jadi pada petugas bisa kita membuat data dukungnya. Kalau menurut saya maaf kalau
nanti bisa minta masukan untuk Bapak Ibu surveyor yang lainnya. Kalau di pemeriksaan kesehatan berkala, saya biasanya pakainya Posbindu pegawai. Itu data buktinya. Pemberian imunisasi bagi SDM di Fasiankes yang beresiko. Nah, ini imunisasi biasanya kan hepatitis atau apa ya, karena kalau kita nggak ada, kemarin yang kita masukkan sebagai data telusur, ya kayak vaksin COVID itu ya, terhadap semua pegawai. PHBS, berarti sosialisasi, memberantas jentik nyamuk dan sebagainya. Kan kalau PJM pasti di beberapa puskesmas sering melakukan. Itu data telusurnya. Program PPI. Program PPI, Bu Ki, saya masih berapa ini ya Bu Ki? Diana ini 253, padahal nanti selesainya ini sekarang 14.53, selesainya 15.38. Lumayan Bu, masih setengah jam lebih. Oh, lumayan ya Bu Ki. Bu, yang sewu, ada yang chat Ibu paparannya mohon apa ya sini, Bu Dokter jangan terlalu cepat paparannya. Ada Dan sewu Diana. kayaknya paling lambat ini ya Bu Ki dibandingkan Ya, biasanya ini udah ya. lebih lambat daripada biasanya sih kalau menurut saya, tapi kecepatan. Saya Monggo pernah Bu bilangin Di. Bu Ki, katanya jangan cepet-cepet. Padahal saya pelan-pelan. Ya nanti saya usahakan ya Bu. Ya, terima kasih Bu Diana. Terima kasih Bu Ki. Program PPI. Program PPI membentuk tim PPI ya. Terus rapat tim PPI setiap bulan, menyusun SK SOP, karena saya biasanya membiasakan bahwa di dalam struktur organisasi itu dia misalnya tim PPI dia harus punya SK, ya hierarkinya dokumen lah ya. Ada SK pedoman, panduan, SOP kayak gitu, kerangka acuan, ada RUK kayak gitu. Jadi kalau di sini ada SK. Nanti teman Bapak Ibu sekalian bisa kalau misalnya ini kok terlalu banyak ya dihapus gitu. Nggak tahu sih, kemarin saya dapat program ini juga dari Dr. Ella. Terus menyusun program PPI, mensosialisasikan program PPI. Yang keenam, melaksanakan kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi itu apa saja? Penerapan PPI kewaspadaan standar kebersihan tangan. Yang saya katakan tadi, di pengukuran SKP, kalau Bapak Ibu sekalian ingatkan ada ya pencegahan infeksi gitu kan. Itu tidak dilakukan oleh tim keselamatan pasien, lebih baik dilakukan oleh tim PPI. Jadi PPI melakukan kewaspadaan standar kebersihan tangan. Ini kan juga bisa untuk INM, ya enggak? Jadi saling berkolaborasi, ini sosialisasi sama monitoring evaluasi kepatuhan petugas untuk cuci tangan yang benar. Ya, ini kita pakai istilahnya INM ya. Yang berikutnya, penerapan PPI kewaspadaan standar penggunaan APD. Jadi di INM itu juga diminta tadi di awal. Jadi PPI menyerahkan, ini loh hasil penggunaan APD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ngisi INM, ada kebersihan tangan, itu harus ada telusurnya. Jadi jangan kalau mengisi langsung kan kadang-kadang harus ada buktinya berupa pakai checklist yang dari WHO. Ya, pasti sudah, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah paham itu. Jadi kalau misalnya dalam satu form itu ada 4 petugas ya, 4 petugas yang akan kita observasi kebersihan tangan. Dalam satu petugas selama 20 menit itu bisa ada berapa peluang. Paling enggak kalau kemarin kita hitung-hitungan itu butuh kertasnya itu sekitar 12 atau 15 lembar untuk memenuhi INM. Itu adalah bukti telusurnya. Oh, memang dilakukan nih, ada buktinya centang-centang gitu kan. Jadi bukan langsung ke mutu Fasiankes, nanti kita buktinya gimana? Kan bisa aja dia cuma centang-centang aja nggak ada buktinya. Ya, ini kok penggunaan APD juga yang dilakukan oleh PPI. Terus yang ke berikutnya, PPI kewaspadaan standar dekontaminasi peralatan perawatan pasien. Jadi nanti terkait dengan sterilisasi, ya. Terus pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan berarti apa limbah ya. Limbah itu di mana-mana, serahkan aja ke petugas keseling. Nanti biar mereka yang memenuhi telusurnya. Terus penerapan kewaspadaan standar pengelolaan limbah juga, terus perlindungan kesehatan kerja, terus penyuntikan aman.
Ya, ini program kewaspadaan isolasi. Kalau misalnya kayak baru-baru Bu Diana kok banyak banget programnya gitu kan. Ya mungkin yang kira-kira nggak ini dihapus boleh nggak ya Bu Ki? Nanti Bu Diana? itu kalau programnya kan banyak nih, boleh nggak dihapus? Biar Tanya Bu Ella nanti atau bisa Pak Cahyono, nanti mungkin bisa jawab Bu. Oh Dibuat ya, dicatat Bu. ya. Terus ini kebersihan pernafasan atau etika batuk. Kalau etika batuk kayaknya gampang. Terus penempatan pasien. Ini infeksius dan non-infeksius. Kewaspadaan transmisi melalui kontak. Ini juga. Terus kewaspadaan transmisi droplet. Kewaspadaan transmisi airborne. Ya kan? Kalau transmisi nggak bisa dilakukan di puskesmas, sepertinya bolehlah kalau awal-awal. Kalau saya boleh awal-awal nggak dilakukan, tapi tahun depannya itu harus diukur. Terus PPI menggunakan bundle haze dan infeksi lainnya. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan, dihapus aja nggak apa-apa. Bundle haze, IDO, ISK, terus IAT, PLAPSI ya. Terus PPI pada infeksi lainnya, ini juga. Ini biasanya memang susah, memang dari satu-satu. Jujur aja, saya pun lagi ngoreksi punya teman-teman itu terkait dengan PPI karena kita maju bulan Juni. Penggunaan antimikroba yang bijak, ya kan? Nah, ini penggunaan antimikroba yang bijak itu monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan antibiotik. Berarti harus biasanya mungkin dari farmasi ya. Nanti datanya dari farmasi. Terus program selanjutnya pendidikan dan pelatihan. Pelatihan untuk tim PPI, bisa pelatihan dasar PPI untuk ketua PPI, tapi kan biasanya kalau pelatihan PPI dasar itu harganya agak-agak mahal ya daripada workshop. Kalau workshop kan insya Allah masih bisa terjangkau. Pelatihan untuk nakes internal, sosialisasi kepada seluruh petugas puskesmas tentang prinsip-prinsip PPI oleh ketua PPI, orientasi. Nah, ini memang butuh pendidikan dan pelatihan. Yang berikutnya adalah surveillance. Nah, ini surveillance bisa kalau misalnya tidak pernah terjadi plebitis ya nggak usah. Kalau IDO berarti nggak usah dihapus gitu ya. Abses gigi dihapus, tapi ya jangan terus semua program dihapus, nggak boleh ya. Daripada banyak gitu kan. Nah, itu tadi programnya terkait dengan rencana program. Terus kan cara melaksanakan kegiatan dan sasaran. Itu bisa melalui workshop, yaitu ceramah, tanya jawab, penugasan, studi kasus, atau bisa dengan rapat, audit, PDCA atau PDSA, kaji banding, dan sebagainya. Sasaran, petunjuk pengisian untuk sasaran program. Ini sasaran program adalah target per tahun yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan-tujuan program. Contoh, komitmen karyawan untuk meningkatkan mutu, tersusunnya tata nilai mutu dan perilaku dalam pemberian pelayanan, terlaksananya, ini sasaran ya, contoh mengisi sasaran, terlaksananya penilaian kinerja baik admin, UKP, dan UKM, terlaksananya audit internal, terlaksananya pertemuan tinjauan manajemen, dilakukannya tindak lanjut perbaikan terhadap hasil penilaian kinerja, audit internal, dan pertemuan tinjauan manajemen. Di sini contoh kita habis membuat kegiatan pokok dan rincian kegiatan, kita harus membuat ada sasaran, cara melaksanakan kegiatannya bagaimana, penanggung jawabnya siapa, pelaksananya siapa, biayanya berapa, sumber biaya dari mana gitu kan. Tapi biasanya kalau program mutu ini kebanyakan anggarannya itu nggak ada. Jadi kalau kita kadang-kadang diintegrasikan dengan kegiatan yang lain. Misalnya kayak tadi ingat lagi tadi bahwa di program yang pertama workshop penggalangan komitmen. Berarti rincian kegiatannya tadi sama, sasarannya seluruh pegawai berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Cara melaksanakan kegiatannya ya Lokakarya Mini, penggalangan komitmen, penanggung jawabnya kepala puskesmas, pelaksananya PJ mutu, biayanya terintegrasi dengan kegiatan lain, sumber biayanya BLUD. Ya, yang penting Bapak Ibu sekalian,
memahami bahwa cara mengisi nomor, kegiatan pokok, rincian kegiatan, sasaran, cara melaksanakan kegiatan, penanggung jawab, pelaksana, biaya, dan sumber biaya. Ini yang untuk pertemuan. Enggak. Enggak ini. Ini nanti silahkan di ini sendiri ya. Iya Bu Diana banyak sekali. Soalnya banyak sekali Bu Ki, saya tuh bingung. Tapi lengkap Bu Diana. Kenapa Bu Ki? Lengkap itu sudah lengkap, sudah bagus Bu Diana. Memang disampaikan memang banyak sekali memang. Tapi itu Ya, untuk memang teman-teman banyak sekali. Ini saya sudah mulai haus Bu Ki. puasa Bu. Enggak puasa Bu. Ya, Alhamdulillah. Jadwal pelaksanaan kegiatan. Jadwal adalah merupakan perencanaan. Minum dulu Bu Diana. Oh, jadi Bu, ada Bu. Anak-anak pada ngasih minum ini. Pada lembur soalnya. Jadwal adalah merupakan perencanaan waktu melaksanakan langkah-langkah kegiatan program dalam kurun waktu tertentu. Jadi yang dimaksud jadwal adalah Bapak Ibu sekalian tadi membuat kegiatan pokok, rincian kegiatan. Nah, ini kayak di checklist gitu kan. Oh, workshop penggalangan komitmen saya Desember, kita centang di Desember. Rapat tim mutu dari Januari sampai Desember. Workshop dengan masyarakat mungkin di linsek terakhir gitu kan. RTM, karena kalau saya RTM setahun 2 kali. Setahun 2 kali itu kita di Januari dan di bulan Juli. Karena apa? Kalau misalnya setengah bulan itu kan, misalnya kita lakukan RTM di bulan ke-6 dan 12, sedangkan capaian kinerja kita kan belum selesai. Jadi kalau saya nunggu semua data itu masuk yang terakhir benar-benar semester, baru kita bahasnya di RTM-nya di bulan Juli dan Januari. Januari berarti kalau Desember sudah selesai semuanya, indikator sudah diukur, keselamatan pasien kan sampai akhir bulan, nggak mungkin kita ngitung di tengah-tengah gitu. Jadi kita lebih milihnya Januari dan Juli. Penetapan indikator mutu prioritas puskesmas berarti kan di Desember, ya kan? Terus pengumpulan indikator INM. INM kan berarti apa? Tiap bulan kan dicentang 1, 2, 3 sampai Desember. Analisis data, kesepakatan mau dianalisis berapa bulan sekali? Kalau di kita 3 bulan sekali. Berarti dianalisis data Januari, April, dan sebagainya. Sama tindak lanjut. Kenapa kita membuat seperti ini? Karena apa? Teman-teman Bapak Ibu sekalian bisa tahu sebenarnya rapat tim mutu itu dalam bulan Januari itu bahas apa sih gitu kan. Jadi kalau saya biasanya kayak gini, nanti saya bagi lagi sheet tim mutu admin, UKM, UKP, keselamatan pasien, audit internal gitu kan. Jadi nanti kita tahu yang dicentang-centang di bulan Januari itu apa saja, ya itulah agenda yang akan kita lakukan di rapat dan hasilnya juga bisa kita monitoring ya kan. Ini kan kayak RPK gitu kan. Karena sekarang pun RUK itu bukan hanya di admin UKM ataupun UKP, tapi di EP-nya itu juga diminta RUK manajemen resiko, RUK program mutu gitu kan. Nah, ini juga bisa kita pakai sebagai RPK. Misalnya RPK 1 bulan ini kita harus ngapain aja sih di mutu gitu kan. Tapi kalau teman-teman di bawah PJ mutunya itu berjalan, ketua mutunya tinggal mana nih laporannya, terus dia ngerekap. Tapi memang tugas ketua mutu utama itu adalah berat, memahamkan teman-teman di tim mutu yang di bawah, baik itu keselamatan pasien, manajemen resiko, mutu admin UKM, PPI, MFKK 3, itu bagaimana caranya mereka paham, biar ketua mutu ini nanti tinggal mendapatkan rekapan saja, gitu kan. Jadinya bekerja bersama-sama. Di sini juga, misalnya workshop peningkatan mutu, ya kan, ada workshop peningkatan membuat KAK Januari aja buat pertemuan rutin tim mutu di peningkatan mutu berarti tiap bulan. Terus kerangka acuan Januari aja gitu kan. Nah ini misalnya di PJ admin, mutu admin apa sih programnya? Yang tadi saya katakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Maaf ini F salah ya. 5. Berarti kalau mau rapat di bulan Januari
Ini kan berarti ini kita hapus dulu nih sebelah sini. Tinggal Januari. Januari yang nggak ada centang-centangnya Januari apa? Kita hapus. Kan kita akan mengetahui agenda rapat kita setiap bulan Januari sampai Desember. Kalau kadang dulu saya buatnya langsung 12, dalam arti undangannya masih tanggalnya titik-titik, agendanya kita sudah tahu agendanya itu apa. Nanti tinggal agenda absensi ya, tinggal foto sama notulen. Itu tinggal sudah bisa, teman-teman tinggal menjalankan aja, mengingatkan. Dia sudah membuat, oh ini agendanya Januari sampai Desember apa saja, ya kan. Nah ini yang bagi saya, kalau saya sangat-sangat menguntungkan, karena teman-teman di masing-masing koordinator itu bekerja bersama-sama. Ini di Mutu UKM juga seperti itu, ada Januari sampai Desember, ada analisis data tiap 3 bulan, terus ada indikator mutu UKM terkait dengan prioritas puskesmas, dikumpulkan pasti tiap bulan. Tapi kalau dianalisis boleh Bapak Ibu sekalian mau 3 bulan, bagus lagi sebenarnya sebulan sekali. Tapi kalau saya pelaksana kayaknya nggak bisa 1 bulan sekali, berat gitu. Makanya kita lakukan 3 bulan sekali. Ya ada boleh, misalnya 6 bulan sekali, monggo. Ya. Terus PDCA, kalau PDCA kan sebenarnya ngambil dari data, kita login aja bisa. Kaji banding mau dilakukannya kapan? Karena kalau kita di Semarang pengumuman hasil kinerja kita biasanya di bulan-bulan apa gitu kan. Jadi kita nunggu dari dinas dulu pengumuman ranking 1 puskesmas dengan kinerja terbaik, puskesmas ini gitu kan. Nah, itu akan kita telah lagi bahwa apakah capaian yang kinerja kita yang tidak tercapai itu semuanya di bawah puskesmas yang nomor 1. Tapi kalau enggak semuanya di bawah puskesmas nomor 1, saya harus nyari puskesmas yang lain yang nilainya tinggi gitu kan. Jadi bukan berarti harus di satu tempat. Itu sangat, kalau saya pelajaran yang sangat bermanfaat sih, karena saya memang sudah maju akreditasi 2 kali, ini yang ketiga. Ya. Terus program peningkatan mutu UKP sama juga. Jadi serahkan program ini ke koordinator UKP. Ini programnya Ketua Mutu bilang gitu. Ya kan. Terus rapatnya berarti pakai apa nih? Daun, uang atau umpan gitu kan. Terus pengumpulan indikator mutu UKP. Maaf ini keliru admin ya. Jadi nanti tolong diinikan. Jadi kalau misalnya di UKP berarti apa? Misalnya di loket. Loket apa yang akan kita jadikan indikator gitu kan. Nah, itu nanti dihitung. Berarti kalau UKP biasanya adalah kita membuat nomor, ini nama indikatornya, ada DO-nya, ada targetnya, ada hariannya. Kalau UKP itu kan terkait dengan pasien biasanya harian. Jadi dia membuat tanggal nomor 1, tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Kadang kita sebagai ketua mutu membuatkan itu langsung dalam 1 tahun sampai warna merahnya libur itu kita warnain. Karena apa? Kadang-kadang teman-teman itu lupa. Kalau misalnya ngeprint, kalau saya minta istilahnya di print itu langsung 1 tahun. Karena apa? Kalau misalnya nggak 1 tahun, nanti besok ganti bulan, siapa yang ngeprint, siapa yang ini gitu kan. Tapi kalau di kita sekarang pakainya apa ya Mbak? Pakainya barcode. Kalau nggak barcode, spreadsheet ya. Pakainya spreadsheet. Jadi kita nggak pakai kertas. Kenapa? Kalau pakai kertas, biasanya teman-teman itu di poli itu gini, mana kita nggak dikasih kok formnya, kalau nggak hilang, kalau nggak ketelingsut gitu kan. Akhirnya kalau sekarang kita bentuknya itu kayak Bitly gitu. Jadi kalau kepala puskesmas bisa langsung mantau dalilingnya, ini diisi apa enggak, dianalisa apa enggak, kan nggak capek. Kalau misalnya dulu saya kertas, kita ke poli ngambilin, terus kalau misalnya belum diisi kayak gitu kan. Ya itu kan sekarang itu kan era digitalisasi, jadi berupa bentuknya kalau di Semarang kita sudah pakainya namanya, kalau indikator mutu itu IMUT, jadi indikator mutu. Kalau dulu atau enggak IM Popel, indikator mutu pelayanan itu kan. Ya kalau sekarang kita pakainya barcode, ada IMUT admin, IMUT UKM, pasti orang-orang IT lebih paham ya. Kalau saya tinggal bilang sama IT-nya, saya pengennya gini, terus dia buat, ya. Ini UKP. Audit internal, serahkan ke koordinator audit internal. Ini ya program audit gitu kan. Jalankan. Nanti monitornya bagaimana? Kalau kita sudah tahu apa yang kita laksanakan di Januari,
kita akan tahu apakah ini dilaksanakan atau tidak, apakah hasilnya apa, kita bisa monitoring program, karena di beberapa program di bab 5 itu pasti ditanya hasil programnya gitu kan, hasil program analisa RPL-TL. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian punya program itu nggak usah khawatir gitu. Kalau saya dulu di SA ditanya, ini register resiko dilaksanakan kapan? Januari dok gitu kan. Januari. Mana notulennya Januari gitu kan. Dilihat. Oh ya ada. Kenapa? Kita mempunyai program. Manajemen resiko. Kalau manajemen resiko ini kan ada di 5.2 gitu kan. Itu manajemen resiko juga ada RUK-nya, RUK manajemen resiko itu diminta. Kalau saya biasanya mengidentifikasi dokumen yang diminta RUK-nya apa, SK-nya apa, SOP-nya apa gitu. Dan itu di manajemen resiko ada permintaan RUK manajemen resiko. Ya. Jadi di manajemen resiko serahkan ke tim manajemen resiko nih ya tugasmu ini. Berarti harus membuat dokumen yang ada di program ini. Ya kan? Kalau kita nggak langsung ngeprint, jadi kita masukkan ke Google Drive. Jadi kalau di Google Drive itu saya membuat misalnya ada file program mutu. Program mutu ada audit internal. Ya kan? Nanti ada audit internal, ada manajemen resiko. Kita masukkan ke situ semua. Nanti begitu kita sudah cek, ada TPCB meriksa dan sebagainya, begitu sudah fix, baru kita ngeprint. Karena apa? Anggaran di puskesmas saya memang sangat kecil. Kalau misalnya print salah, ya nanti lama-lama kita nggak bisa ngeprint. Jadi ngeprint itu juga butuh waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya planning. Saya tuh mau selesai program mutu nih, kapan sih deadline-nya? Pasti kalau molor pasti. Tapi kalau kita tidak mempunyai suatu deadline, itu teman-teman di puskesmas itu tidak mempunyai suatu target, ya kan? Oh ini harus selesai. Hari ini SK selesai, SOP selesai. Terus misalnya ngeprint pun kalau kita ada tata caranya. Misalnya, oh siapa yang ini? Karena apa? Printer satu dengan yang lain pasti berbeda. Itu aja kita ngeprint dari 1 bulan yang lalu sampai sekarang semua sudah ada di Google. Maksudnya nggak semua ada di Google Drive sih, masih dalam perbaikan gitu. Kita nggak ngeprint. Tapi begitu kita mulai ngeprint itu aja 1 bulan lebih nggak selesai. Gitu. Nah itu saya belum tahu apakah memang di-upload di dokumen tanpa nanti surveyornya datang ke sini melihat fisiknya. Nah itu saya hanya menyiapkan saja, walaupun sudah diinikan, kita juga harus bentuk fisiknya, gitu ya. Terus berikutnya saya Bu Diana masih 3:18. Masih 20 menitan lagi, Bu. Iya, Bu. Nah, ini sebentar. Siap. Oh, MFK lagi. Ini PPI. Bentar. Ini PPI. Loh, masuknya. Jadi nanti kalau jadwal ya. Jadwal tadi, oh ini ya. PPI juga gitu. Jadi pokoknya semua yang program itu pada prinsipnya, kalau saya adalah Bapak Ibu sekalian mempunyai program ini. Terus terang saya sudah mencobanya itu lebih efektif karena jadi teman-teman itu paham. Oh ini ya memang setiap orang kan SDM-nya berbeda ya. Ada yang PPI-nya nggak jalan, ada yang misalnya manajemen resikonya jalan. Ya kalau kayak gitu biasanya kita ke arah ke yang nggak jalan itu di mana sih, dokumennya yang belum ada di mana sih, kayak gitu. Jadi prinsipnya adalah kalau di program mutu ini Bapak Ibu sekalian misalnya di PPI kalau sudah membuka sudah membuka EP-nya di 5.5 itu nanti kalau sudah membuat ini saya tuh lebih mudah masuk ke EP daripada saya harus melihat EP satu-satu gitu tuh agak-agak susah kadang-kadang. Kalau kita sudah mengetahui sistem, kita mengisi EP itu lebih mudah. Benar. Jadi kalau misalnya itu saya memang selalu mengatakan bahwa lihat aja program. Saya juga kalau turun pendampingan TPCB di beberapa puskesmas untuk saya menilai bab 5 itu biasanya saya melihat programnya jalan enggak, ini enggak gitu.
Nanti begitu menilai bab 5, bab 1 sekarang ya MFKK 3, itu kita tinggal ini, oh ini jalan prosesnya, oh ini kayak seperti ini gitu. Itu terkait dengan ini sama ya, jadwal sama aja. Itu terkait dengan program mutu. Kalau misalnya itu aja ya Bu Ki. Nanti kalau banyak kayaknya pada tidur nanti. Iya, Bu Diana. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini sepertinya kalau program ini karena memang saya laksanakan di puskesmas gitu. Memang masih banyak kekurangannya juga, tapi ya kita saling sharing aja gitu ya. Monggo nanti kalau ada masukan atau apa atau dari beberapa surveyor yang hadir hari ini, terima kasih untuk paparannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Diana. Pesertanya biasa. masih stay tune ini banyak sekali. Bu Diana materinya mau di-share, Bu. Udah Bu, saya kasih Mbak Inayah Bu. Oh, udah di-share. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Diana. Bapak Ibu tadi lumayan, sebenarnya kalau saya dengerin tuh ini banget ya, untuk persiapan mutu, program mutu di puskesmas sudah lengkap banget dari Bu Diana. Bu Diana itu masih selama ini masih jadi kepala puskesmas di Puskesmas Templak Simongan. Beliau juga surveyor, TKPP, dan ada di LPA Laskesi, Bu Diana, dan juga dari tim TPCB ya Bu Diana. Ya, Bu Diana sudah melalang buana kemana-mana. Oke, terima kasih Bu Diana. Masih Bu Diana di mute ini. Udah, ada pertanyaan. Oh, udah dibuka ya. Ini ya Bu Diana, tanya jawab ya Bu Diana ya. Ada tanya jawab, saya bacain ya. Oke. Izin bertanya Ibu, dokumen seperti apa yang dibuat untuk audit internal dari Puskesmas Batangan? Dokumen seperti apa yang dibuat untuk audit internal? Oh iya, saya coba jawab ya Bu. Nanti kalau Bu nggak bisa dibantu Bu Uki. Dan yang lainnya. Kalau dulu Pak Sana, kalau sekarang kan sama anak-anak tinggal gini aja jadi bingung. Ya kalau sebenarnya kalau audit internal yang pertama adalah kita membuat jadwal audit selama 1 tahun, ya kan. Terus nanti kita membuat audit plan, ibaratnya itu kayak audit plan lah ya. Nanti kalau begitu tahu audit plan selama 1 tahun range-nya gitu kan. Ada yang mengatakan 1 tahun 2 kali gitu kan. Tapi kalau 1 tahun 2 kali itu nanti kalau bagi saya full di bulan salah satu pasti teman-teman itu nggak jalan gitu loh. Jadi kalau di puskesmas kita biasanya kita bagi, misalnya bulan Januari ini kita akan mengaudit admin 1, UKM 1, atau UKP 1 gitu. Nanti dan selanjutnya bergantian, itu audit plan. Terus berikutnya kita membuat instrumen audit. Jadi kalau instrumen audit itu kan berarti pertanyaan gitu loh, apa yang akan kita audit, berarti antara auditor dan audite gitu kan. Nah, itu nanti hasilnya apa diolah. Itu biasanya di pedoman AITM itu ada dan lebih jelas gitu. Nanti kalau terkait dokumen apa ya Bu? Contoh, iya. Iya, Bu Diana. Nanti kalau contoh ya kalau ini silahkan Japri nggak apa-apa deh. Ya Bu Diana, terima kasih. Jadi seperti Bu Diana sampaikan tadi, kita bisa lihat dari itu ya, pedoman audit internal dari Kemenkes ya. Iya, ada AITM Bu, ada AITM. Ya. Bapak Ibu nanti untuk format-formatnya mungkin kan tidak ada baku ya Bu Diana ya formatnya. Jadi bisa menyesuaikan puskesmas gitu ya formatnya. Iya. Gitu. Oke. Terus di sini ada mungkin minta materi di sini. Materi mau di-share nanti mungkin dari panitia ya Bu Upi. Terus mungkin juga ada menanyakan belum ada di Google Drive. Sabar Bapak Ibu sekalian, nanti materi Bu Diana akan diteruskan. Terus ini dari Puskesmas Randu Dongkal. Izin nanya kaitannya dengan INM Bu, apakah kepatuhan TBSO akan bridging ke aplikasi INM? Nah, kalau untuk saat ini sepertinya belum bridging ya Bu, kayak apa namanya cohort itu juga belum sih. Cuman jangan lupa teman-teman kalau mengisi INM klik kirim laporan ya. Ini yang terjadi di beberapa kabupaten atau kota. Ternyata kita tuh sering bikin Bu Ki, ternyata tidak terkirim ke pusat. Jadi warnanya tuh merah semua.
Jadi baru kemarin itu di-share, itu baru tahu bahwa ada kirim laporan yang harus diklik oleh Puskesmas. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian di Puskesmas, kalau mengisi INM mulai sekarang dicek kirim laporan gitu ya. Ya, makasih Bu Diana. Jadi ada triknya ya untuk ngirim itu ya. Oke. Dari pertanyaan dari Puskesmas Purwoharjo. Dokter Konita, izin bertanya, untuk audit klinis ditentukan harus berapa penyakit atau cukup beberapa saja? Apakah ada panduannya? Ya, kalau untuk audit klinis biasanya ada penyakit tertentu dulu yang harus kita lakukan, seperti mungkin ada TB, ada hipertensi, diabetes. Kalau itu semua sudah, baru kita bisa melakukan audit klinis yang lain. Gitu. Nanti untuk PPK-nya, nanti coba saya tanyakan ke PJ UKP saya, biasanya kan mereka yang menyimpan gitu. Oke. Dari Puskesmas Tayu, izin bertanya Bu, untuk form monitoring kepatuhan penandaan sisi di ruang tindakan, apakah dalam bentuk observasi ya atau tidak dilakukan penandaan? Kalau penandaan bisa kita berupa ini aja kayak gambar, kalau misalnya gigi mungkin di odontogram gitu ya Bu Ki ya. Tapi kalau misalnya untuk umum kan kita kayak bentuk badan itu kita cuma ngecek aja, maksudnya dia patuh enggak. Kadang-kadang kan suka lupa untuk memberikan suatu tanda gitu. Oke. Dari Puskesmas Kebumen 1, izin bertanya, apakah boleh PJ mutu dan audit internal dipegang oleh orang yang sama? Karena audit sendiri akan berkaitan dengan penilaian mutu. Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau itu di tempat saya kadang-kadang double, dokter gigi aja bisa megang 3 koordinator. Gitu, jadi tergantung dari ininya masing-masing SDM-nya. Jadi kalau memang dia mampu megang berapa, ya silahkan aja gitu. 4L ya Bu, lo lagi. Lagi. Oke, ini lagi dari Puskesmas Mojo. Izin bertanya, mohon dijelaskan kembali perbedaan indikator kinerja program dan indikator mutu. Oh ya, kalau indikator kinerja program itu kan biasanya kita ada SPM ya Bu Ki ya. Bu Ki mungkin yang lebih ini, sama indikator kinerja mungkin PKP dari masing-masing dinas gitu kan. Ya. Tapi kalau indikator mutu itu biasanya ada kaitannya misalnya hal-hal yang memang harus kita ukur, contoh lah mungkin di admin ya, kepatuhan absensi gitu kan. Nah, absensi ini kan perlu juga kan untuk kedisiplinan gitu. Hal-hal yang kira-kira tidak ada di PKP bisa kita munculkan sebagai indikator mutu. Mungkin kelengkapan rekam medis contohnya. Nanti kalau kelengkapan rekam medis itu kan harus dicek setiap hari. Karena apa? Di penilaian akreditasi untuk bab 3 yang diminta itu adalah rekam medis. Dengan kita melihat rekam medis, kita bisa melihat semua yang ada di bab 3. Jadi harapannya, biasanya kalau saya selalu menjadikan indikator kelengkapan rekam medis itu di masing-masing poli itu masih. Karena jarang untuk mencapai capaian itu tuh agak sulit untuk memantau teman-teman pelayanan itu mengisi rekam medis dengan lengkap gitu. Ya. Terima kasih Bu Diana. Ini dari Puskesmas Winong. Izin bertanya, apakah Puskesmas wajib menentukan indikator mutu kinerja admin UKM UKP di luar indikator mutu nasional? Terima kasih. Ya, makasih. Kalau kemarin waktu kita pertemuan itu ya Bu Ki, waktu dulu dikira kita kalau sudah ada INM, sudah ada IMPP, kita tuh sudah tidak mengukur indikator tiap unit. Ternyata berita terakhir memang kita tetap harus mengukur indikator tiap unit, baik itu admin, UKM, atau UKP, gitu ya Bu. Ya, betul. Ini dari Puskesmas Bantar Bolang. Untuk kegiatan monitoring, contoh monitoring penyuntikan yang aman, apakah ada form khusus? Ya, nanti saya share ya Bu Ki. Ya. Harus dicari dulu. Dicari dulu, nih. Puskesmas Batangan lagi. Bisakah kami mendapatkan rekaman video dari Zoom hari ini? Oh, ini nanti panitia. Itu panitia. Panitia. Oke. Ini dari Puskesmas Kartasuro Sukoharjo. Boleh tidak kami buat SK payung tentang program peningkatan mutu Puskesmas yang di dalamnya ada program mutu UKP, UKM, Admin, MR, KP, PPI, dan K3 MFK, dan masing-masing
tim memakai SK itu saja atau masing-masing tim harus punya SK sendiri-sendiri? Kalau saya sih biasanya boleh. Maksudnya boleh itu kan kayak misalnya SK struktur ya, contoh lah ya. Di struktur itu kalau misalnya memang sudah lengkap semuanya, di beberapa EP diminta SK misalnya tim PPI, saya selalu menampilkan itu di EP itu gitu loh. Jadi bukan hanya satu gitu. Karena kan nanti ada 2 SK mungkin isinya sama timnya dan uraian tugasnya gitu. Ya, Jadi yang penting lampiran. ditentukan aja mau sendiri-sendiri atau mau jadi satu gitu. Ya mungkin kalau yang payung lampirannya harus lengkap ya Bu. Ya, cuman kalau payung memang lampirannya harus lengkap. Kalau misalnya Banyak di banget. organisasi di puskesmas itu kan ada admin, UKM, UKP, terus ada mutu di bawahnya lagi. Jadi nanti uraian tugasnya pun harus lengkap. Oke, itu ya. Kesepakatan masing-masing puskesmas ya. Dari Puskesmas Pecangaan Jepara, Bu, karena waktu penilaian sudah mepet, bolehkah program pendidikan itu di masing-masing Pokja satu program saja? Ya, kalau di masing-masing Pokja, misalnya yang urgent aja boleh. Mungkin ya, maksudnya tuh kayak misalnya PPI ya, adanya, oh saya cuma bisanya APD sama ini. Tapi nggak tahu kalau itu nanti tanya sama Bu Ella ya. Maksudnya kalau Ya. di admin kan mungkin yang di UKP contohnya kayak mutu lab sama farmasi nggak dulu juga nggak apa-apa, karena dulu saya juga maju akred itu juga saya ngertinya cuma sedikit ya saya masukkan sedikit gitu kan, nanti lama-lama setiap tahun kan kita belajar, bukan stuck dari tahun berapa sampai tahun berapa ya programnya itu saja gitu. Siap ya. Puskesmas Rakit, mohon izin bertanya Dok, bagaimana ketentuan audit klinis UKP dan dalam 1 tahun dilakukan berapa kali untuk instrumen penilaiannya apa saja? Terima kasih. Oh iya, untuk audit klinis UKP, kalau kemarin itu kita biasanya ada TB, ada hipertensi, diabetes, itu biasanya kalau kita lakukannya 1 bulan sekali gitu. Jadi 1 bulan. Instrumennya yang ditanyakan adalah misalnya kita melihat nih diagnosa dari hipertensi gitu kan. Kita cari CM yang diagnosanya hipertensi. Nanti kita cocokkan dengan PPK. PPK yang sudah disepakati oleh teman-teman medis ataupun paramedis gitu. Biasanya sih medis. Jadi nanti itu dilihat apakah yang sudah kita sepakati itu dijalankan di dalam rekam medis atau tidak gitu. Bu, ini ada yang bisa minta nomor HP Dokter Diana dari Puskesmas Mulyo Harjo. Boleh, nomor saya Mau dicatat. 081 081 2281 2281 4265. 4265. Ya, monggo Bapak Ibu kalau mau bertanya kepada Dokter Diana, nomor teleponnya 081 2281 4265 ya, Bu Diana nggih. Oke, Puskesmas Pulau Sari, mohon izin bertanya, bolehkah MFK dan K3 digabung menjadi satu tim? Boleh, kalau di saya karena orangnya sedikit, kalau misalnya 2 tim, kalau saya pertimbangannya ya kalau MFK dan K3 saya pisah, di mana K3 itu kan programnya juga hampir sama-sama MFK, daripada 2, kalau saya makanya jadi 1, praktisnya seperti itu. Oke, ya. Dari Puskesmas Klirong, izin bertanya, tindakan strip atau dokumen yang harus dilakukan bila rencana program yang dibuat tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan tidak dilakukan. Tindakan atau dokumen yang harus dilakukan bila rencana program yang dibuat tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan tidak dilakukan. Terima kasih. Kalau misalnya tidak dijalankan ya berarti di bulan berikutnya kan dia otomatis ngerapel ya Bu Ki ya. Sama halnya kalau kita kinerja kan, kalau capaian kinerja kita bulan ini nggak tercapai, otomatis target yang bulan berikutnya akan bertambah. Oke, ya betul. Dari Bu Widi Isarum, izin bertanya, jika sudah tidak memakai rekam medis yaitu pakai ERM, bagaimana mengecek kelengkapannya? Ya, kalau untuk ERM itu biasanya kita ngelihat, bisa aja kita memang buka dari ERM itu, tapi dengan catatan bahwa ERM itu harus lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di bab 3 gitu. Seperti halnya kalau kita di Semarang juga kita sudah ada ERM, tapi kayak contoh persetujuan rekam medis itu kita belum ada di dalam ERM gitu, tapi akhirnya
puskesmas kita campur, jadi antara ERM dan manual, di mana nanti kalau ada inform konsen ataupun kajian awal ataupun general concern itu kita masukkan lagi ke rekam medis manual gitu. Jadi karena kita memahami RM itu untuk lengkap itu kayaknya agak sulit gitu ya Bu Uki ya, dari dulu kita ada ERM sampai sekarang itu masih sama. Ya akhirnya kita memixkan kayak nanti kan di bab 3 ada kajian awal. Apakah di RM yang Bapak Ibu sekalian ada kajian awal? Apakah ada general concern gitu kan? Adakah ada monitoring misalnya setelah pembedahan? Itu ada apa enggak kayak gitu. Misalnya berupa cerita lengkap atau tidak gitu. Kalau di kita kemarin akhirnya diputuskan kalau di Semarang kalau misalnya tidak ada di dalam ERM kita lakukan secara manual, di mana nanti manualnya itu tetap kita masukkan ke rekam medis pasien yang sebelum-sebelumnya ada. Jadi nggak langsung hilang gitu. Iya. Ini mungkin sama Bu Diana, bagaimana telusurnya ya untuk ERM? Kalau terus ya itu tadi kita akan ngecek di ERM-nya ya Bu Uki ya. Nanti dilihat di ERM-nya lengkap apa tidak gitu kan. Nanti kita minta akses di ERM-nya, biasanya kan ada kode tersendiri, kode rahasia gitu. Ya. Nah, ini dari Puskesmas Tambah Catur. Izin bertanya untuk indikator mutu yang dijelaskan Ibu per unit misal UKP. Apakah nanti UKP itu per ruang lagi, Bu? Per ruang lagi, Ibu. Terima kasih. Gimana ya, itu nanti per ruang lagi. Kalau itu sih paling enggak kalau dulu itu kan paling enggak 2 indikator mungkin ya. Seharusnya kalau dulu saya maju akred itu pertama itu kan kalau sudah tercapai enggak boleh langsung dihapus. Jadi harus semakin tahun semakin bertambah gitu kan. Tapi kemarin terakhir sebenarnya waktu kita pertemuan itu kalau nggak salah itu nggak apa-apa kalau misalnya 2, yang penting kan ada gitu. Baik Bu Diana, alhamdulillah pertanyaannya sudah habis pas 3.35. Masih ada sisa 3 menit lagi. Mungkin kalau ada yang mau raise hand bertanya langsung Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ini juga ada di chat room-nya, ada nomor Bu Diana juga, Dr. Diana ada ditulis di sini. Kalau bisa mau lagi di bab 5, Bu. Oh iya, nanti ketemu lagi di bab 5, Bu Diana. Semangat Bu Diana. Bu Diana bulan Bapak Ibu kita Bu Diana itu bulan depan puskesmasnya akan maju reakreditasi ya Bu. Iya. Oh, doanya. Amin, moga-moga ya Bu. Iya, amin. Paripurna. Amin. Amin. Oke, mungkin nggak ada yang bertanya lagi ya, ini kayaknya sudah puas ya Bu Diana untuk materi yang disampaikan Bu Diana. Untuk berikutnya nanti mungkin kalau ada kurang-kurangnya bisa ditanyakan lagi, nanti Bu Diana akan mengisi bab 5 ya Bu ya? 3 dan 5 Bu ya. 3 dan 5. Ya tanggalnya nanti lihat di jadwal. Ya begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk Bu Diana share ilmunya yang 1,5 jam bisa memaparkan semuanya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita selesai acara hari ini. Terima kasih Bu Diana. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya minta maaf. Selamat beristirahat Bu Diana. Saya kembalikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Diana. Bu, saya kembalikan ke MC acara hari ini. Oke, monggo Terima kasih Bu Diana. Oke. Mbak Yani sudah. Oke. Mbak Yani? Iya. Oke. Ya, Mbak sudah. Yani. Ya, oke, terima kasih. Baik, kami ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Dr. Uki yang telah berkenan sebagai moderator pada kegiatan hari ini, dan kami ucapkan juga terima kasih sekali kepada seluruh narasumber yang telah mengisi kegiatan pada hari ini. Luar biasa, semangat sekali, dan bahkan sampai sore hari ini di 15.37 Bapak dan Ibu masih semangat mengikuti, dan juga ini saudara-saudara kita dari Mas Ale, kemudian dari Puskesmas Sarmi di Papua, kemudian dari Ulilin di Merauke, juga
semangat sekali ya. Mungkin di sana sudah jam berapa ini? Kita selisih berapa jam ini dengan saudara-saudara kita yang ada di daerah timur ini ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti kegiatan sampai dengan selesai. Untuk link materi insya Allah akan segera kita lengkapi dan dapat diakses oleh seluruh peserta. Kemudian untuk mengingatkan kembali di agenda webinar berikutnya kita insya Allah akan dilaksanakan di tanggal 19 Mei tahun 2023 dengan link Zoom yang nanti akan kita share di grup dan juga ketentuan lainnya. Dan mungkin sebelum kita tutup kegiatan hari ini, boleh izin kami berpantun terlebih dahulu. Di dalam perut terdapat lemak karena orang suka mengumpat. Terima kasih yang telah menyimak. Semoga webinar hari ini memberikan banyak manfaat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian kegiatan kita hari ini. Saya dan juga tim dari Saunasia. Mohon maaf apabila selama kegiatan masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Link absensi jangan lupa diisi ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Matur nuwun, Bu. Oh, ada ya, Mbak? Sama-sama Pak. Ada absensi nanti dikirim. Izin live ya Mbak Upi, terima kasih. Terima kasih Bu Uki. Terima kasih Mbak Yani semuanya, Pak Bambang. Teman-teman Ya, sukses semua. terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Besok Izin ketemu live. lagi. Nggih. Yeay. Izin live. Nggih Pak, matur nuwun Pak. Jadi sami-sami.
Halo. Halo.